Halo teman-teman, selamat datang di SimKadabra. Saya Mario, hari ini kita akan membahas beberapa soal tentang amyotrophic lateral sclerosis atau ALS. Tetap fokus, keep studying, and let the magic work. Oke, kali ini kita akan membahas tentang amyotrophic lateral sclerosis atau disingkat ALS ya teman-teman. Nah, SKDI kasus ini itu dua, artinya dokter umum diminta untuk bisa mendiagnosis, selanjutnya untuk tata laksananya, pasiennya akan kita rujuk ya. Langsung aja kita masuk ke soal pertama ya. Pertanyaannya diagnosis yang paling mungkin. Nah, di sini ada pasien dengan keluhan kelemahan keempat ekstremitas sejak 3 bulan. Awalnya timbul perlahan, diawali kelemahan pada tungkai dan akhirnya ke lengan. Jadi di sini ada tetraparese dengan perjalanan klinis yang kronis ya sejak 3 bulan. Pemeriksaan neurologis ada tetraparese, tonus otot menurun, fasikulasi, refleks Babinski positif, dan refleks fisiologis yang meningkat. Nah, kita perhatiin nih teman-teman. Jadi tonus otot turun itu tanda parese motorik LMN ya. Fasikulasi juga tanda LMN. Tapi refleks Babinski itu tanda UMN dan refleks fisiologis yang meningkat itu juga tanda UMN. Artinya di sini ada suatu kombinasi UMN dan LMN di segmen tubuh yang sama ya. Sehingga jawabannya udah khas banget yaitu yang A ya. Lou Gehrig disease atau nama lainnya adalah ALS ya. Nah, kenapa bukan yang B? Karena miastenia itu khasnya dia kelemahan motoriknya terjadi saat fatigue. Jadi misalnya pasiennya setelah kerja seharian nih, nah pasiennya mulai muncul parese, tapi kemudian akan membaik setelah beristirahat. Yang C itu salah karena primary lateral sclerosis itu defisit motoriknya hanya bersifat UMN saja tanpa LMN dan dia progresif. Syringomyelia itu penyakit di mana muncul banyak kista berisi cairan di dalam medula spinalis. Nah, manifestasi klinisnya akan tergantung dari bagian mana yang muncul kista itu ya. Kalau progresif muskular atrofi itu kebalikannya yang primary lateral sclerosis di mana defisit motoriknya hanya LMN saja tanpa tanda UMN ya. Oke, kita bahas sedikit tentang ALS nih. Teman-teman harus ingat nama lainnya yaitu Lou Gehrig disease ya. Nah, ini nama yang sering keluar juga di soal seperti di soal nomor 1 tadi. Nah, dia merupakan suatu penyakit neurodegeneratif yang mempengaruhi neuron motorik baik UMN maupun LMN. Insidensinya cukup langka, yaitu 1,6 kasus per 100.000 orang dalam 1 tahun ya. Pria lebih sering 1,5 kali dibanding wanita, dan insidensinya meningkat seiring pertambahan usia, khususnya lebih dari 40 tahun ya. Nah, ini karena penyakitnya tadi termasuk golongan neurodegeneratif ya. Jadi kalau pada usia yang lebih tua, lebih sering terjadi. Nah, tadi sempat disinggung bahwa ALS ini merupakan kombinasi UMN dan LMN. Nah, sekarang kita bandingkan nih, manifestasi UMN versus LMN itu seperti apa ya. UMN itu akan menyebabkan parese yang spastik dengan tonus otot yang meningkat. Sedangkan kalau LMN itu paresenya akan flasid dan tonusnya menurun. Lalu tendon refleks atau refleks fisiologis juga akan meningkat pada UMN dan menurun pada lesi LMN. Refleks patologis seperti Babinski ya akan positif pada UMN dan negatif pada lesi LMN. Pada lesi LMN juga dapat kita temukan fasikulasi, yaitu seperti kedutan otot yang bersifat involunter ya. Dan yang terakhir adalah atrofinya. Pada lesi UMN terjadi diffuse atrofi ya, di mana si atrofinya ini tidak langsung terjadi dan onsetnya lebih delay gitu. Dia baru terjadi akibat ototnya itu tidak digunakan, makanya namanya diffuse. Sedangkan kalau yang LMN itu terjadi wasting atrofi, di mana atrofinya itu onsetnya akan langsung dan derajatnya itu sangat parah ya, sampai terlihat seperti tulang dibungkus kulit aja, sama sekali nggak ada ototnya gitu ya. Nah, kalau dari etiologinya, ALS itu belum sepenuhnya jelas ya. Tapi setelah ditelusuri, diduga adanya faktor genetik dan lingkungan yang bisa mencetuskan atau mempercepat progresivitas dari ALS. Nah, kerusakan yang terjadi itu adalah degenerasi dan gliosis dari neuron motorik,
Jadi gliosis itu adalah perubahan menjadi glia ya. Seperti yang kita ketahui, glia atau neuroglia itu adalah sel yang berfungsi sebagai penunjang di sistem syaraf pusat. Nah, sehingga kalau neuron itu berubah menjadi glia, artinya dia kehilangan fungsi konduksi impuls syarafnya ya, dan dia menjadi sekedar sel penunjang saja. Pada ALS, kerusakan neuron ini terjadi pada korteks motorik, nucleus nervus cranial, kolumna lateral medula spinalis, dan cornu anterior medula spinalis ya, seperti ada di gambar ini. Nah, kita lihat di gambar ini, area lesi yang abu-abu itu adalah letak lesi UMN, sedangkan area lesi yang ungu itu adalah lesi LMN. Jadi terlihat di sini kenapa gejala ALS itu bisa campuran ya, karena area lesinya juga melibatkan kedua neuron tersebut. Nah, onset gejala yang tipikal itu dimulai dari adanya monoparese ekstremitas dari kelompok otot yang distal-distal. Misalnya foot drop, kesulitan gerakan halus jari-jari, kekakuan jari, dan atrofi pada otot intrinsik jari dan tangan. Selanjutnya, kelemahan ini semakin meluas ke kelompok otot yang lebih proksimal dan ke ekstremitas yang kontralateralnya juga, ya. Mulai terjadi atrofi otot ekstremitas, fasikulasi, spastisitas, dan hiperrefleks yang generalisata. Nah, ini fasikulasi itu tanda LMN ya. Spastisitas dan hiperrefleks itu tanda UMN. Jadi sudah mulai bercampur di tahap ini ya. Selanjutnya akan ada defisit motorik yang meluas ke jaras bulbar ya. Nah, ini melibatkan nervus kranial sehingga terjadi kelemahan otot leher, lidah, faring, dan laring. Pasiennya jadi mulai disartria, disfagia, disfonia gitu ya. Bahkan bisa terjadi juga kelemahan otot pernafasan. Nah, progresi ini biasanya mulai fatal di mana mortalitas dalam 3 tahun itu mencapai 50% pasien. Dan mortalitas dalam 6 tahun mencapai lebih dari 90%. Untuk diagnosis secara klinis, World Federation of Neurology atau WFN itu dia merumuskan beberapa kriteria nih. Tapi ini akan sulit menghafalinnya kan teman-teman. Dan besar kemungkinan dia nggak akan keluar juga di soal. Jadi prinsipnya kalau nanti di soal itu ada manifestasi klinis ALS-nya akan dibuat jelas ya, yaitu adanya UMN dan LMN yang terjadi bersamaan di satu segmen. Kalau gitu yang clinically suspected ini bisa kita skip aja ya, karena di sini hanya terjadi gejala LMN saja tanpa UMN. Nah, kalau misalkan LMN doang akan sangat banyak diagnosis banding yang bisa muncul ya. Jadi ini tidak khas, jadi bisa kita skip aja. Kemudian yang dua kriteria dari clinically possible ini juga cuman ada tanda UMN murni dan tanda LMN dan UMN yang terpisah, tidak di satu segmen. Jadi bisa kita skip juga karena tidak khas. Selanjutnya yang clinically probable lab supported ini juga nggak akan keluar karena kita diminta untuk interpretasi hasil pemeriksaan EMG di sini ya. Sementara itu bukan kompetensi kita sebagai dokter umum, jadi kita bisa skip juga. Nah, inilah sisanya, jauh lebih simpel untuk kita hafal ya. Dan inilah yang kemungkinan besar akan keluar di soal, itu pun kalau keluar ya, rasanya sih sangat jarang. Tanda UMN dan LMN di satu segmen tubuh artinya clinically possible. Tanda UMN dan LMN di 2 segmen atau lebih artinya probable. Sedangkan kalau di 3 segmen atau lebih artinya clinically definite. Gitu ya cara bedainnya. Oke, segitu dulu pembahasan nomor 1. Kita masuk ke nomor 2 sekarang ya. Yang ditanya kemungkinan diagnosis pasien. Kita punya seorang pria berusia 50 tahun datang dengan gangguan penglihatan pada mata kanannya sejak 1 hari. Pasien juga mengeluh nyeri saat menggerakkan matanya. Nah, dari hilangnya penglihatan dan nyeri ini bisa kita curigai adanya optik neuritis ya. 2 bulan lalu, pasien memiliki gangguan berjalan karena tungkainya kaku dan sulit digerakkan, serta ada juga gangguan menahan berkemih. Nah, ini ada gangguan motorik dengan karakter UMN, serta ada gangguan otonom juga ya. Pemeriksaan neurologis tidak ditemukan defisit sensorik maupun motorik, jadi sekarang normal ya. Dan pemeriksaan funduskopi menunjukkan papil dalam batas normal. Artinya kita bisa curiga gangguan penglihatan yang tadi itu disebabkan adalah retrobulbar neuritis ya. Karena dia retrobulbar atau di belakang bola mata, maka papilnya akan terlihat normal pada funduskopi ya. Kalau kita perhatiin, dia keluhannya tidak terbatas di motorik saja ya, malah ada gejala otonom dan penglihatan juga.
Jadi pertama nggak mungkin jawabannya yang ALS ya, karena ALS itu hanya motorik saja. Dilihat dari lokasi kelainannya yang berpindah-pindah dan sifatnya yang hilang timbul, bisa kita curigai ini suatu multiple sclerosis ya, yang B. Nah, kenapa bukan yang lain? Ocular myasthenia gravis ini juga dia hanya melibatkan motorik mata saja. Dan dia baru defisit jika terdapat fatigue, lalu akan membaik setelah istirahat ya. ALS itu yang tadi khasnya itu ada gejala UMN dan LMN yang bersamaan di segmen yang sama. Kalau yang D, Guillain-Barré syndrome, itu akan ada defisit motorik dan sensorik yang sifatnya ascending simetris, tidak berpindah-pindah random seperti di kasus ini ya. Sedangkan kalau transient ischemic attack, itu periode defisit neurologisnya harusnya kurang dari 24 jam. Sedangkan pasien di kasus ini aja, gangguan penglihatannya udah dari 1 hari yang lalu, ya kan? TIA itu juga jarang melibatkan keluhan otonom. Oke, sekarang kita akan bahas beberapa diagnosis banding dari ALS ya, yang mungkin teman-teman masih agak kesulitan untuk membedakan masing-masingnya ya. Nah, ini udah kita buatkan tabel perbandingan. Di sini udah kita urutin juga mana yang UMN, LMN, NMJ atau neuromuscular junction atau yang myogenik ya. Pertama ada ALS yang tadi. Dia disebabkan degenerasi dan gliosis neuron motorik UMN maupun LMN. Khasnya jelas ada tanda UMN dan LMN yang bersamaan pada satu segmen, ya. Selanjutnya ada cerebral palsy. Di sini terjadi kerusakan SSP akibat berbagai faktor risiko seperti kelahiran prematur atau riwayat asfiksia maupun trauma perinatal. Nah, karena kerusakannya di SSP di otak ya, maka gejalanya itu akan bersifat UMN. Pasiennya juga pasien anak, ada retardasi intelektual, parese UMN, dan kata kunci lainnya yaitu Scissoring gait, di mana kedua tungkai anaknya itu akan saling bersilangan seperti gunting gitu ya. Nah, berikutnya ada multiple sclerosis. Ini yang tadi, di penyakit ini akan terjadi demyelinasi neuron pada SSP akibat suatu proses autoimunitas. Nah, seperti tadi, manifestasinya itu tidak terbatas pada motorik saja, melainkan bisa juga di sensorik. Atau kalau kena motorik pun, maka motoriknya itu akan yang UMN karena lokasi lesinya ada di SSP ya. Khasnya adalah defisit neurologis yang berpindah-pindah dan hilang timbul. Misalnya nih terjadi periode serangan gangguan penglihatan. Setelah beberapa hari sampai minggu terjadi recovery penglihatannya. Tapi selang sebulan atau lebih terjadi lagi serangan yang berupa misalnya kelemahan otot disertai spasme ya. Dan kemudian mengalami recovery lagi setelah beberapa waktu. Nah, ini defisit neurologisnya bisa bermacam-macam banget. Bisa juga vertigo, bisa gangguan fungsi luhur kayak afasia ya, dan bisa juga hal-hal lainnya. Itu multiple sclerosis atau MS. Selanjutnya ada poliomyelitis. Nah, ini biasanya pada anak-anak yang riwayat imunisasinya itu tidak lengkap. Di sini terjadi infeksi poliovirus yang merusak cornuventral medulla spinalis ya. Kalau teman-teman ingat di bagan tadi, cornuventral medulla spinalis itu termasuk yang LMN ya. Sehingga di sini gejala polio pun akan bersifat parese yang LMN. Kuncinya itu dia asimetris ya. Jadi bisa aja kelemahan yang kanan itu lebih berat atau enggak onsetnya itu lebih awal dibandingkan yang kiri ya. Selanjutnya GBS atau Guillain-Barré syndrome. Di sini terjadi demyelinasi seperti di multiple sclerosis ya, tapi kejadiannya di sistem syaraf tepi. Hal ini disebabkan autoimunitas atau reaksi parainfeksi. Pasiennya biasanya ada riwayat infeksi dulu sebelumnya, kayak misalkan infeksi saluran nafas atau diare ya. Nah, dia juga punya kaitan erat dengan bakteri khusus yang bernama Campylobacter jejuni. Tapi sebenarnya dia bisa berhubungan dengan bakteri apapun ya. Gejalanya akan ada parese motorik LMN disertai defisit sensorik yang simetris dan ascending. Jadi di sini dia akan mulai dari distal jari-jari dulu, lalu kemudian baru merayap ke proksimal. Bedanya dengan polio, kalau polio itu tadi asimetris ya, sedangkan yang ini simetris. Selanjutnya ada myasthenia gravis. Ini penyakit akibat kerusakan reseptor asetilkolin pada neuromuscular junction, teman-teman. Jadi, neuromuscular junction atau NMJ itu adalah persimpangan atau hubungan antara LMN dengan otot targetnya.
Jadi kita nggak bisa bilang bahwa ini kelainan yang LMN ya. Kita bilangnya dia kelainan neuromuscular junction. Di sini khasnya adalah defisit motorik yang muncul saat fatigue. Jadi setelah pasiennya kerja seharian, mulai muncul defisit. Tapi setelah istirahat, defisitnya itu akan menghilang atau membaik. Nah, ini tanda yang khas banget buat miastenia ya. Bedside testnya itu bisa Waardenburg, Tensilon, atau ICE test. Dan pada miastenia gravis semuanya akan memberikan hasil yang positif. Terakhir ada DMD, kepanjangan dari Duchenne Muscular Dystrophy. Ini penyakit myogenik, artinya kelainannya itu ada di susunan ototnya, sebenarnya bukan pada syarafnya ya. Hal ini disebabkan adanya mutasi gen dystrophin yang diturunkan secara X-linked resesif. Pasiennya itu hampir selalu anak laki-laki. Dan ada retardasi mental disertai parese motorik yang progresif biasanya dari tungkai dulu ya. Lalu tanda khasnya itu ada gower sign. Artinya anaknya itu akan kesulitan pindah dari posisi duduk atau berbaring ke posisi berdiri. Sehingga anaknya itu akan menumpukan kedua tangannya pada kedua lutut untuk membantu dia bisa berdiri. Nah, manuver ini yang kita sebut sebagai gower sign ya. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman contoh soal dan penjelasan tentang ALS serta diagnosis bandingnya. Apabila teman-teman masih ada yang bingung, kurang jelas, atau masih ada usulan lainnya, silakan tinggalkan di kolom komen, nanti akan kami baca dan kami respon sesegera mungkin ya. Terima kasih banyak sudah menonton, semoga semangat terus, keep studying, and let the magic work. Sampai jumpa di video selanjutnya, dadah!